nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib. Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Di sela-sela barangkali ibu bapak sekalian agak kelelahan ya, tadi siang pada kegiatan 17-an barangkali ada yang dapat hadiah karena lomba makan kerupuk atau mungkin pecah balon dan lain sebagainya. Karena memang hari ini peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa? 77. Dan dua hal yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, bahwa kemerdekaan atau merdeka atau membawa kepada kemerdekaan itu memang salah satu di antara sekian visi syariat agama Islam. Kita ingat ketika terjadi perang Qadisiyah, perang yang sangat dahsyat, ketika kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin mulai untuk ekspansi wilayah, untuk memperluas wilayah Islam yang dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian puncaknya pada masa Umar bin Khattab ketika terjadi perang Qadisiyah, perang yang sangat dahsyat ketika kaum muslimin dengan jumlah tentara sekitar 36.000 menghadapi Imperium Persia dari Kekaisaran Sanan ya ketika itu, yang dengan kekuatan sekitar 120.000. Jadi 36 menghadapi 120. Itu berarti 1 banding pinten niku? 1 banding 3. Peperangan yang panjang yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, sekalipun dengan jumlah tentara yang sangat tidak berimbang. Ada kejadian menarik dalam peperangan itu. Jadi sebelum peperangan dimulai biasanya ada diplomasi di antara kedua belah pihak. Ketika itu tentara Persia di bawah Komandan Rustum dan kaum muslimin di bawah Komandan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika akan ada dialog ya, akan ada diplomasi, maka
Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk salah seorang sahabat. Sahabat ini bukan komandan perang tapi ahli diplomasi. Namanya Rib'i bin Amir. Ketika Rib'i bin Amir ini berhadapan dengan Rustum, ya, komandan Persia ketika itu, di tendanya, karena memang diundang kaum muslimin, delegasi diundang ke mereka. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pada Rib'i bin Amir untuk berdialog dengan Rustum ini. Ketika sampai di tenda Rustum ini terjadi dialog yang menarik. Ketika itu Rib'i bin Amir dengan pakaian yang agak lusuh tapi bersih, dengan rambut yang cukup panjang, rambutnya tebal. Ketika kemudian tentara Rustum dengan 120.000 tentara, bahkan ketika itu diperkuat dengan tentara bergajah. Dan waktu itu kalau ada tentara bergajah itu simbol kekuatan. Artinya ketika ada tentara bergajah itu, ya, identik dengan kemenangan. Ketika Rib'i bin Amir ditanya oleh Rustum ini, kamu dengan pedang lusuh kalian, dengan kelemahan kalian akan menghadapi kami ini dengan kekuatan dan tujuan apa? Ketika itu Rib'i bin Amir menjawab, dan jawaban ini, ya, menjadi catatan tinta emas sampai sekarang. Beliau mengatakan apa? Saya kesini ini dalam rangka takhrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Saya datang ke sini ini dalam rangka untuk takhrirul ibad, untuk membebaskan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada sesama hamba, ila ibadati rabbil ibad, untuk menghamba kepada Tuhannya hamba. Ini kalimat yang sangat indah dan itu dicatat dengan tinta emas oleh para sejarawan. Beliau mengatakan kami kesini ini membawa pasukan kami dalam rangka untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Membebaskan manusia dari menghamba kepada sesama hamba menuju kepada menghamba kepada Tuhannya hamba. Dan itulah yang kemudian oleh para ulama dipakai sebagai dasar bahwa salah satu di antara misi Islam itu adalah memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, kemerdekaan itu hakikatnya adalah nikmat dan anugerah yang harus disyukuri. Nikmat dan anugerah Allah yang harus disyukuri. Kenapa nikmat dan anugerah? Karena ya kalau kita melihat dalam sejarah, ya, sangat tidak mungkin kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian Indonesia waktu itu bisa mendapatkan kemerdekaannya, kalau tidak karena rahmat Allah dan anugerahnya. Maka kemerdekaan itu hakikatnya adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat yang harus disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Yang pertama tentu mensyukuri dengan hati, yakin seyakin-yakinnya bahwa kemerdekaan itu hakikatnya adalah sebuah anugerah dari Allah, anugerah dan rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mensandarkan anugerah kemerdekaan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah.
Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Yang kedua, disyukuri dengan lisan. Bagaimana? Tentunya lisan kita ini mendoakan kepada para syuhada, para pejuang, khususnya kepada para kaum muslimin yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Ini bagian dari rasa syukur kita. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ketika Anda sekalian, ada orang yang berbuat baik kepada Anda sekalian, jika kalian diperbaiki atau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan mereka dengan sesuatu yang setimpal. Kita hanya menikmati kemerdekaan. Banyak pejuang yang mengupayakan kemerdekaan. Artinya mereka telah berbuat baik kepada kita karena kita sudah menikmati nikmatnya kemerdekaan. Berlaku kaidah hadis, kalau ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan mereka. Tentu kalau kita membalas mereka sudah tidak bisa, karena mereka sudah meninggal dunia. Kalau tidak bisa, Rasulullah mengatakan apa? Fa'uthni alaihi, maka pujilah mereka, kenanglah mereka. Atau dalam riwayat yang lain, fad'u lahu, maka doakan mereka, sehingga ketika engkau tidak mampu membalasnya, tetapi kemudian kalian mendoakannya, seakan-akan kalian telah membalas kebaikannya. Maka ketika kita mendoakan mereka, berarti kita hakikatnya telah membalas kebaikan mereka. Dan yang ketiga tentunya mensyukuri dengan jiwa dan raga kita, anggota badan kita. Dengan apa? Mengisi kemerdekaan dengan kebaikan, amal soleh, ya, kemudian karya-karya yang baik. Karena hakikatnya kemerdekaan itu adalah amanah yang akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Shalawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, masih kita melanjutkan tentang bab najis. Ada beberapa perkara, beberapa benda yang memang nas Al-Quran atau hadis menyatakan bahwa barang-barang atau benda-benda atau materi-materi itu adalah najis. Yang pertama adalah ya kotoran manusia, baik ya berupa air kencing atau tinja, dua-duanya najis dan dua-duanya tidak bisa disucikan. Artinya kalau ada tinja yang ada di hadapan kita, kita bersihkan tinja itu tetap tidak akan menjadi suci. Kecuali kalau pakaian terkena tinja, tinja yang ada di pakaian bisa kita hilangkan, tapi kita tidak bisa menjadikan suci benda yang memang najis. Yang kedua, kemarin kita sampaikan adalah damul masfuh, darah yang mengalir atau memancar. Darah yang mengalir atau memancar hakikatnya itu adalah najis. Sekalipun darah itu keluar dari binatang atau hewan yang halal dimakan, seperti sapi, kemudian kambing. Ketika ada di antara kita menyembelih kambing, kemudian darah itu mengenai anggota badan kita, maka darah yang mengalir yang mengenai badan kita itu maka harus dibersihkan.
karena hakikatnya itu adalah najis, kecuali sisa darah yang sedikit yang menempel pada daging atau otot, ya, daging atau otot, ya, dari binatang yang halal dimakan. Seperti kalau kita kadang-kadang menikmati hidangan ayam, daging ayam, ya, ayam goreng misalnya. Kadang pada paha, ya, ketika daging itu diambil, kadang pada bagian daging yang terdalam yang melekat dengan tulang, kadang-kadang masih ada sisa apa? Seperti guratan-guratan darah. Darah yang sedikit yang menempel pada daging itu hukumnya adalah ma'fu, tidak mengapa, dan itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian yang ketiga adalah, ya, air kencing atau kotoran binatang yang tidak boleh dimakan, seperti hirah, seperti kucing, air kencingnya kucing, kotorannya kucing, kemudian tikus, ya, kotorannya tikus, ini termasuk najis. Sekalipun sebagian ulama menghukumi kenajisan hirrah wal fa'rah, kenajisan kotoran kucing dan tikus, kenajisan kotoran kucing dan tikus ini banyak ulama yang menghukumi najisnya adalah najis ringan, bukan najis yang berat. Kemudian kemarin kita sampaikan yang keempat adalah bangkai, ya, yaitu binatang yang mati secara wajar tanpa disembelih. Binatang yang mati secara wajar tanpa melalui penyembelihan, seperti binatang yang terjerambab ke dalam kubangan misalnya. Ada sapi, ya, kambing yang gegulung, ya, gegulung itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Terperosok. Terperosok itu kepelorot, ya. Binatang seperti kambing, kemudian sapi terperosok ke dalam sumur misalnya, ke dalam galian tanah misalnya. Ketika lama memberikan pertolongan, maka binatang itu bisa mati. Dan ketika mati, maka dihukumi binatang itu sudah menjadi bangkai. Dan bangkai itu adalah zatnya najis, kecuali bangkai, ya, bangkai ikan dan belalang. Bangkai belalang halal. Maka kalau ibu bapak sekalian, ya, wisata, jalan-jalan ke daerah Wonosari, Gunung Kidul, itu ketika sudah naik di daerah Patuk, kemudian ke selatan, ke timur sedikit, itu akan mendapati di kanan kiri jalan itu banyak yang menjual apa? Walang, ya. Walang itu digoreng atau dibakar? Digoreng. Berarti pun tahu tuku niku. Ya, jadi ada walang goreng, ya, misalnya. Itu halal, ya, sekalipun barangkali, ya, walang itu tanpa disembelih, ya. Belalang itu dengan semua jenisnya selama belalang itu tidak membahayakan. Ya, karena ada belalang yang membahayakan, ada walang sangit misalnya. Goreng kok goreng walang sangit, ya, tak enak, ya. Ada belalang yang dengan semua jenisnya. Ketika belalang itu mati dan sekalipun tanpa disembelih, maka bangkainya tidak najis dan halal. Ikan juga demikian. Semua jenis ikan, semua jenis ikan, selama ikan itu tidak beracun dan membahayakan, maka bangkainya juga halal. Bangkainya halal. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan laut itu suci airnya dan halal juga bangkainya. Air laut itu suci airnya sekalipun rasanya asin, ya. Dan juga halal bangkainya. Bangkai
laut itu halal. Tapi tidak berarti nanti naik perahu, perahunya bawa kambing, kambingnya mati, kemudian kambingnya cemplung ke laut. Ini kan bangkai laut, enggak ya. Bangkai ikan itu halal. Yang kelima terakhir kemarin adalah madhi, air madhi. Air madhi itu air yang bening, ya, air yang bening, encer tapi lengket, yang keluar ketika seseorang dalam kondisi syahwat, seperti ketika pasangan suami istri hendak melangsungkan perjimaan atau jima, itu biasanya mengeluarkan cairan bening, ya mohon maaf ya, laki-laki maupun perempuan, cairan yang bening kemudian agak encer tapi airnya lengket, itu madhi, dan itu hukumnya adalah najis. Kemarin sempat ada pertanyaan kotoran cicak. Kotoran cicak itu bagaimana? Kotoran cicak itu ikhtilaf di antara para ulama terkait apakah cicak itu termasuk binatang yang darahnya mengalir atau tidak. Sebagian ulama menghukumi bahwa cicak itu adalah binatang yang memiliki darah yang mengalir. Karena memiliki darah yang mengalir, maka kotorannya adalah najis. Sebagian ulama. Ulama yang lain berpendapat bahwa cicak itu termasuk binatang, ya, termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, saya belum membuktikan, belum pernah menyembelih cicak. Apakah mengalir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak termasuk binatang dengan darah yang mengalir. Karena bukan termasuk darah mengalir, maka kotoran cicak itu tidak najis. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kenajisannya. Karena apa? Berbeda pendapat, ya, memasukkan cicak itu apakah termasuk binatang dengan darah yang mengalir atau tidak. Hanya mayoritas ulama menyimpulkan bahwa kotoran, ya, kotoran yang najis dan sedikit yang keluar dari binatang atau hewan yang manusia sulit menghindarinya, maka itu perkara yang dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, ya. Kotoran yang najis yang hanya sedikit dari binatang-binatang kecil yang manusia sulit sekali untuk menghindarinya, maka itu perkara yang dimaafkan. Nah, pendapat yang terakhir ini yang kemudian banyak dipakai oleh para ulama, karena memang kotoran cicak itu sesuatu yang memang, ya, kita sulit untuk menghindarinya, ya, sering ada di mana-mana. Bahkan ketika di antara kita sedang sholat pun kadang cicak itu tiba-tiba buang kotoran, ya, di depan kita. Kadang pas di tempat tangan kita itu meletakkan telapak tangan untuk sujud, ya. Ini kadang-kadang demikian. Kecuali yang di tempat-tempat yang memang sudah bersih, seperti masjid ini. Masjid ini kan termasuk bersih, sehingga cicaknya barangkali, ya, tidak, ini kan tidak ada cicak yang menempel gitu. Kalau di kampung-kampung yang, mohon maaf, yang namanya perkampungan, di desa-desa yang masjidnya tidak sebersih ini, karena masih menyisakan lubang-lubang yang cukup banyak, maka kadang-kadang banyak cicak, dan itu kotoran memang sulit untuk dihindari. Karena seperti itulah kemudian maka kotoran cicak itu termasuk kotoran yang dimaafkan. Yang berikutnya setelah madhi ada wadi.
wadi. Wa huwa ma'un abyadun sahinun yakhruju ba'dal baul. Air wadi itu adalah air yang putih kental, ya, putih kental dan agak keruh. Putih kental keruh, yakhruju ba'dal baul, yang biasanya keluar setelah seseorang kencing atau di akhir air kencingnya, atau kadang di awal air kencingnya. Itu air wadi. Jadi wadi itu kalau orang kampung dulu seperti ada yang namanya jengkolan. Nah, itu jengkolan. Jadi airnya itu putih, ya, putih, kemudian kental, kemudian agak keruh. Biasanya keluarnya itu, ya, ketika seseorang kencing di awal air kencing, atau di akhir air kencing itu keluar, terus di depan atau di belakang. Biasanya air itu agak keruh, ya, bukan bening jernih, tidak. Kalau madhi jernih tapi lengket. Tapi kalau wadi itu agak keruh, agak kental, agak keruh, dan warnanya agak putih. Keluarnya itu di awal air kencing itu keluar, atau di akhir air kencing itu keluar. Dan air wadi ini termasuk adalah air itu air najis. Waman asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Maka ketika keluar air wadi yang seperti itu, maka harus dibersihkan, harus dicuci. Zakarnya dibersihkan, dicuci, wa yatawadda, dan dia harus berwudu. Karena ketika air wadi itu keluar berarti dia sudah berhadas. Wala yaghtasil, tetapi dia tidak perlu mandi. Itu air wadi. Jadi bedanya madhi sama wadi itu begitu. Kalau air madhi yang pakai M, madhi, itu keluarnya hayatus syahwah, ketika ada syahwat. Airnya jernih kemudian lengket. Kalau air wadi itu keluarnya mengiring air kencing, ya, putih kemudian agak keruh dan kental. Dua-duanya termasuk najis. Kemudian yang ketujuh, damul haidhi, ya, darah haid. Darah haid itu termasuk zatnya adalah najis. Darah haid itu najis. Kama fi haditsin Asma binti Abi Bakar, sebagaimana dalam hadis Asma binti Abi Bakrin binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qalat, ia mengatakan, ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, ya, Asma putri dari Abu Bakar, beliau mengatakan, suatu ketika ada seorang wanita menghadap Rasulullah, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidi, kaifa tasna. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami, ini yang mengatakan Asma, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami para wanita ada yang pakaiannya terkena darah haid. Para wanita di antara kami, ada di antara mereka itu yang pakaiannya terkena darah haid. Artinya ketika haid itu keluar, ya, maka mengenai pakaian. Ya, karena barangkali pada waktu itu kan belum dikenal seperti zaman sekarang, ada pembalut wanita.
yang semakin lama semakin canggih pembalut wanita itu, yang barangkali dulu belum ada. Zamannya simbah kita itu tidak ada namanya pembalut wanita, ya keluar. Ketika keluar, maka kemudian kalau darah itu keluarnya deras, maka akan mengenai pakaian. Maka wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Kaifatasna, apa yang engkau perintahkan untuk kami lakukan?" Qala, ya, Nabi mengatakan, "Tahussuhu, kamu kerik darah itu." Ya, kamu kerik. Kenapa kerik? Dikerik atau di apa namanya? Dikerik. Mboten dicekerik nggih. Nek dicekerik lubang ya. Di apa namanya? Kalimat kerik itu ya, karena pertanyaan ini mengisyaratkan darah itu masih menempel di pakaian tapi sudah kering. Ya, jadi pertanyaan ini isyaratnya itu adalah darah itu masih menempel pada pakaian tapi kering. Maka kemudian Nabi mengatakan ketika ditanya, "Apa yang engkau perintahkan untuk kami lakukan?" Kata beliau, "Tahussuhu, kamu kerik darah itu. Tsumma taqrusuhu, lalu kamu bersihkan, kamu cuci. Kamu bersihkan, kamu cuci pakaian itu. Tsumma tandahu, kemudian kamu peras." Ini isyarat apa? Isyarat darah itu betul-betul hilang dari pakaian dan tidak membekas dalam pandangan manusia bahwa masih ada darah yang menempel pada pakaian itu. Seleun barangkali kalau pakaiannya putih nanti tidak bisa kembali putih, ya. Kecuali kalau sekarang sudah banyak ya apa namanya ya baik clean, pokoknya yang clean itu ya, yang memutihkan itu sekarang ada. Nah, pada zaman Nabi tujuan supaya betul-betul bersih itu Nabi mengatakan, kamu kerik darah itu. Artinya apa? Darah itu hilang. Kamu kerik darah itu, kamu hilangkan darah itu, kemudian kamu basuh, kamu cuci, summa tandahu, lalu kamu peras. Sehingga apa? Darah itu betul-betul hilang dan pakaian itu betul-betul bersih. Summa tusolli fi, lalu kamu bisa sholat dengan menggunakan kain tersebut setelah kain itu dibersihkan menjadi bersih. Kemudian ibu bapak sekalian, yang terakhir, kaifiyatu tadhirun najasa. Bagaimana ya cara mensucikan sesuatu yang terkena najis? Pertama, idza kanatin najasa fil ardi wal makan, kalau najis itu ada di suatu tempat atau di permukaan bumi ini. Kalau najis itu ada di suatu tempat atau di permukaan, ya, di permukaan bumi ini, maka fahadhihi yakfi bitadhiriha ghuslatun wahidatun. Maka cara membersihkannya cukup diguyur dengan satu kali guyuran. Cukup diguyur dengan satu kali guyuran. Dan menghilangkan najis itu jika najisnya nampak. Menghilangkan najis itu jika najisnya nampak. Misalnya ada tinja, misalnya di tanah lapang, mau digunakan untuk salat. Nah, karena itu memang zatnya ada dan nampak, tinjanya diambil lalu dibuang. Ketika diambil lalu dibuang, maka tempat yang terkena tinja itu cukup diguyur dengan air dengan sekali guyuran, itu sudah suci. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, ketika ada seorang laki-laki Badui datang ke masjid, di pojok masjid dia berdiri lalu kemudian dia kencing.
Maka ketika dia kencing, ya, para sahabat membentaknya. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kamu bentak." Kata Nabi, "Cukup ambilkan air." Ketika air sudah diambil, Nabi kemudian ya mendekati laki-laki yang kencing di pojok masjid itu, dan Nabi mengatakan, "Kalau kamu masjid ini tidak boleh untuk buang air, karena masjid ini adalah tempat untuk beribadah." Nabi tidak menghardik, yang lain menghardik semuanya. Kemudian air itu disiramkan ke satu ember itu disiramkan ke lantai, ke tanah yang tadinya orang Batu itu kencing. Kemudian setelah itu maka tanah itu sudah dihukumi suci. Ini jika tanah atau suatu tempat. Bagus sekalian, ketika ada tanah lapang, ya, lapangan yang di situ barangkali ada najisnya. Lapangan kok digawe sholat id, ya, barangkali ada yang melontarkan perkataan seperti itu. Kan ya ono kotorane barang misalnya. Ketika ada kotoran, turun air hujan, maka air hujan itu sudah cukup menjadikan tempat itu menjadi suci. Jadi kalau di antara kita barangkali ya suatu saat sholat id, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kebetulan barangkali baru pergi ke suatu tempat, ternyata tempat yang kita kunjungi itu sholat idnya di tanah lapang, ya, maka kita tidak perlu berkomentar seperti itu. Apalagi di tempat kita ini kan iklimnya tropis, hampir sering ada hujan turun. Maka ketika ada kotoran, jangankan kotoran ternak, seandainya kotoran manusia pun, ya, misal air kencing, ketika kemudian hujan sudah turun, ya, maka tempat itu sudah menjadi suci. Kecuali secara zahir memang di situ ada kotorannya, maka kotoran itu diambil, dibuang. Tempat kotoran itu kemudian disiram dengan menggunakan air. Dengan seperti itu, maka kemudian tempat itu sudah menjadi suci. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita baca. Ya, semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dan Pak Matur? Oke, cekap. Kalau sudah dirasa cukup, ya, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.